Saya Almazzawa Bangistu dari NIM 24000291118. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mutawir dan hadis ahad. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mutawir dan hadis ahad. Secara etimologi, hadis mutawir adalah isim fa'il yang diambil dari kata at-tawur yang bermakna berturut-turut. Dan secara terminologi, mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang secara akal maupun adat mustahil bersepakat untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawir yaitu 1. Diriwayatkan oleh banyak perawi. 2. Adanya perawi yang banyak tersebut di setiap tingkatan atau takobah sanadnya. Dan ketiga, menurut adat mustahil bagi mereka yang sepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir dibagi menjadi 2, yaitu lafzi dan maknawi. Mutawatir lafzi yaitu kabar yang mutawatir lafal dan makna lafadznya, sedangkan mutawatir maknawi yaitu memiliki kesamaan dalam lafalnya. Contoh hadis mutawatir dalam kehidupan sehari-hari yaitu sholat 5 waktu. Hadis ahad. Secara etimologi, kata ahad adalah bentuk plural atau jamak dari kata ahad yang bermakna wahid, satu, atau tunggal. Khobar ahad dibagi menjadi 3, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Yang pertama, masyhur, yang bermakna mengumumkan atau memperkenalkan, menjadikan masyhur. Yang kedua, hadis aziz adalah sifat musyabahah dari kata azza yaizu yang bermakna sedikit atau jarang, dari kata azza yaizu yang bermakna kuat atau meningkat. Dan yang ketiga yaitu gharib, memiliki arti asing atau tidak kenal, tidak jelas, dan sukar dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang paling kuat derajatnya dan dapat diandalkan dalam Islam. Hadis ini merupakan perkataan, percobaan, atau ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW yang disadarkan oleh beliau melalui sanad yang berlangsung, yang diriwayatkan oleh pewaris yang terpercaya. Sanad dalam hadis ya adalah periwayatan atau rantai pewaris. Periwayatan itu adalah penulisan hadis dari sahabat ke Nabi. Kita lanjut. Periwayatan atau rantai pewaris yang menghubungkan suatu hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Disederhanakan, hadis ini sanad adalah daftar nama-nama orang-orang yang meriwayatkan suatu hadis ke satu orang ke orang lain, seperti tadi yang saya jelaskan, itu periwayatan mulai dari sahabat Nabi hingga sampai sekarang yang ada di hadis Al-Quran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadis hasan secara etimologi atau dalam bahasa, kata hasan dalam bahasa Arab memiliki arti yang baik, indah, atau sempurna. Ketika digunakan dalam konteks hadis, hasan merujuk pada hadis yang kualitasnya baik dan dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah hadis dalam ilmu hadis, hadis hasan yaitu adalah hadis yang syaratnya lebih kuat dan isinya baik. Namun hadis hasan sendiri memiliki derajat yang kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan hadis sahih. Hadis hasan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada hadis hasan li dzatihi. Nah, pengertian dari hadis hasan li dzatihi ini yaitu kualitasnya baik secara mandiri atau tanpa perlu diperkuat oleh hadis lain. Dengan kata lain, hadis ini sudah memenuhi semua syarat untuk menjadi sebuah hadis hasan berdasarkan sanadnya sendiri. Nah, ciri-ciri dari hadis hasan li dzatihi yang pertama yaitu sanadnya jelas atau bersambungan dan tidak ada cacat sedikitpun. Yang kedua, perawinya itu adil dan memiliki hafalan yang baik, meskipun ada sedikit hafalan yang kurang dalam penyampaian hafalannya.
Yang ketiga, isinya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih tinggi atau di dalam Al-Quran. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari hadis Hasan Dzatihi ini yaitu hadis jadi semisal seorang siswa dia itu pintar dan rajin belajar. Nah, dia selalu mengerjakan tugas dengan baik dan memahami pelajaran dengan cepat dan memiliki nilai yang bagus. Jadi meskipun siswa ini tanpa bantuan teman atau bantuan orang yang saat ujian itu, dia pasti tetap mendapatkan nilai yang tinggi karena dia rajin belajar dan dia serius. Selanjutnya ada hadis Hasan Dzatihi. Nah, hadis Hasan Dzatihi ini yaitu kemungkinan kualitas hadis ini menjadi baik karena adanya beberapa faktor penguat dari luar. Nah, dan didukung oleh hadis-hadis yang lebih kuat. Nah, dengan kata lain, jika hadis ini dikatakan dilihat secara mandiri, hadis Hasan Dzatihi ini kemungkinan belum mencapai tingkat dengan hadis Hasan yang dikatakan dengan Hasan. Tetapi karena ada beberapa faktor dari luar, penguat dari luar, dan konteksnya lebih mendukung, hadis ini bisa naik menjadi Hasan. Nah, ciri-ciri dari hadis Hasan Dzatihi ini yaitu hadisnya adil. Jadi sanadnya kemungkinan memiliki kelemahan atau kekurangan. Tetapi kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh hadis Hasan Dzatihi ini bisa ditutupi oleh hadis-hadis yang lebih kuat atau sanadnya yang lebih kuat atau oleh konteks yang berada atau yang mendukung. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari hadis Hasan Dzatihi ini yaitu pada seorang siswa yang dia itu dimana siswa itu pintar tetapi terkadang siswa itu lupa ingat dalam mengingat sesuatu dalam belajar. Nah, meskipun begitu karena ia itu rajin bertanya kepada ibu guru dan teman-teman berdiskusi, dan itu akhirnya dia bisa memahami pelajaran dengan baik. Jadi meskipun ia sedikit ada kekurangan, tetapi dia terpilih mendapatkan bantuan dari orang lain, jadi dia bisa mendapatkan nilai yang bagus karena bantuan dari orang lain tersebut. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis dhaif. Untuk yang pertama adalah definisi hadis dhaif. Secara etimologi atau secara bahasa, al-dhaif adalah antonim dari al-qawi yang artinya kuat. Dhaif artinya lemah. Hadis ini dianggap lemah karena adanya kekurangan dalam salah satu syarat penerimaan hadis, baik dari segi sanad, rantai periwayatan, matan, isi hadis, atau kredibilitas perawinya. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, hadis dhaif adalah hadis yang memiliki kelemahan dalam sanad atau matan sehingga tidak dapat dijadikan hujah dasar hukum kecuali dalam kondisi tertentu. Misalnya untuk keutamaan amal fadha'il al-a'mal dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip agama. Selanjutnya ada pembagian hadis dhaif. Hadis dhaif memiliki tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan berat ringannya kadar kelemahan perawinya. Ada yang hanya dhaif, ada yang sangat dhaif, ada yang wahai atau tidak kokoh, ada yang mungkar, dan yang paling buruk adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Yang terakhir adalah contoh hadis. Menurut buku cetak LPS IUAD, hadis yang diriwayatkan melalui jalur Al-Asram dari Abi Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man ataha idon au umro'atin fi duburi ha au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin," yang artinya barang siapa yang menggauli wanita atau
menggauli wanita haid atau wanita pada duburnya atau mendatangi seorang dukun, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat At-Tirmizi. At-Tirmizi kemudian mengatakan, setelah hadis ini kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari hadis Al-Hakim Al-Asram dari Abi Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah. Muhammad telah melemahkan hadis ini dari sisi sanadnya. Hadis ini lemah karena di dalam sanadnya terdapat Hakim Al-Asram. Dia dilemahkan oleh para ulama. Itu yang bisa saya jelaskan dari hadis dhaif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mazulaiha dengan NIM 240029116. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mardud. Hadis mardud adalah hadis yang tidak dapat diterima sebagai dalil dalam agama Islam. Sederhananya, hadis ini dianggap lemah atau tidak sahih karena memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Ada beberapa alasan mengapa sebuah hadis bisa dikatakan sebagai hadis mardud, diantaranya adalah sanad yang terputus. Rantai periwayat hadisnya tidak lengkap atau ada yang tidak dapat dipercaya. Yang kedua, perawinya tidak adil. Orang yang meriwayatkan hadis tersebut memiliki sifat yang meragukan, seperti suka berbohong atau memiliki ingatan yang lemah. Yang ketiga, isi hadisnya yang bertentangan dengan Al-Quran atau hadis sahih lainnya. Terus yang keempat, adanya cacat atau kelemahan lain dalam hadis tersebut. Nah, contoh hadis mardud ini adalah hadis yang seringkali dibuat-buat oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu. Hadis ini biasanya berisi janji-janji surga yang berlebihan atau ancaman neraka yang menakutkan. Jadi kesimpulannya, hadis mardud ini adalah hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai dalil dalam agama Islam. Untuk mengetahui keaslian sebuah hadis, sebaiknya kita bertanya kepada ahli agama atau mencari referensi dari kitab-kitab hadis yang terpercaya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan presentasi kita kali ini. Yang pertama ada hadis mutawir. Hadis mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak sehingga tidak memungkinkan para perawi ini sepakat untuk berbohong. Perawi adalah orang yang menyampaikan hadis dari seorang guru ke orang lain. Contoh hadisnya adalah hadis tentang menunaikan sholat 5 waktu. Yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sedikit perawi sehingga memungkinkan para perawi ini berbohong. Contohnya ada pada hadis yang sering kita temui. Yang ketiga adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat kesohihan seperti sanad, perawi yang adil dan terpercaya, serta tidak ada kecacatan pada sanad dan juga matan. Contoh hadisnya adalah hadis yang ada pada kitab hadis seperti Bukhari dan juga Muslim. Statusnya makbul atau diterima dan juga dijadikan dasar hukum. Kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang hampir memenuhi syarat kesohihan, tetapi ada kelemahan yang tidak signifikan atau tidak penting. Contoh hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun hafalannya kurang kuat. Statusnya ini diterima, tapi tapi kedudukannya lebih rendah dari hadis sahih. Kemudian ada hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Hadis dhaif adalah hadis yang sama sekali tidak memenuhi syarat kesahihan, mau itu dari segi sanad ataupun
matan. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kebetulan dia itu munkar. Kemudian ada hadis do'if makbul. Hadis ini masih bisa menjadi hujah atau alasan untuk alasan tertentu, seperti untuk hadis hasan dan juga untuk pembanding antara hadis hasan dan juga hadis sahih yang bermakna. Kemudian ada hadis mardud. Apa itu hadis mardud? Hadis mardud ini tidak bisa sama sekali dijadikan hujah atau alasan. Contoh dari hadis mardud ini adalah seperti kayak seorang perawi yang terkenal sebagai seorang pendusta. Kemudian di sini saya akan membagikan hadis mutawir itu adalah hadis yang sangat terpercaya dan juga paling akurat. Kemudian hadis ahad terbagi menjadi 3 klasifikasi. Ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis do'if. Dan hadis do'if kebagi menjadi 2 lagi. Ada hadis do'if makbul dan ada hadis mardud gitu. Mereka sesuai kedudukannya. Baik, studi kasus yang kita bawa kali ini berada di wilayah Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Pada tanggal 16 Mei 2022 terdapat seorang bapak yang bernama Mahpudijanto yang berumur 59 tahun. Beliau melakukan penyimpangan agama atau penyebaran ajaran sesat kepada pengikutnya. Beliau meyakini ia hanya berguru kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meyakini rukun iman dan rukun Islam, serta meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa layaknya seorang presiden. Penyimpangan agama yang dilakukan oleh Bapak Mahpudijanto ini berdampak buruk seperti perpecahan umat, serta keraguan ataupun kebingungan di kalangan umat Islam. Padahal sudah jelas dalam hadis dijelaskan bahwa aku adalah orang yang lebih tahu dibanding dirimu sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih tahu dan mendalam tentang umatnya sendiri, mau itu urusan ukhrawi ataupun duniawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, 2 ulama hadis yang terkenal dengan kehati-hatian dan ketelitian mereka dalam meriwayatkan hadis, sehingga hadis ini termasuk ke dalam hadis sahih. Dan kedudukan Nabi Muhammad SAW sudah jelas bahwa ia adalah orang yang sangat mulia dan juga sayang kepada umatnya. Apa sih solusi untuk penyimpangan agama yang dilakukan oleh Bapak Mahpudijanto ini? Solusinya adalah kita sebagai masyarakat harus terus meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam yang baik dan benar, serta kerjasama umat Islam harus bersatu padu dalam melawan penyimpangan agama ini ataupun dalam penyebaran ajaran sesat. Jadi kita harus menjaga keutuhan umatnya. Baik, itu saja yang dapat kita presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.